Ya, informasi berikutnya pemirsa dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan terjadi deflasi 0,03% pada Mei 2024. Beras menjadi komoditas penyumbang utama deflasi dengan andil sebesar 0,15%. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi 0,03% pada Mei 2024 atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,4 pada April 2024 menjadi 106,37 Mei pada 2024. PLT Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,84% dan secara tahun kalender terjadi inflasi 1,16%. Amalia menambahkan kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,29% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,08%. Deflasi bulan Mei 2024 ini merupakan deflasi pertama setelah deflasi terakhir kali terjadi di bulan Agustus 2023. Adapun komoditas penyumbang utama deflasi adalah beras dengan andil deflasi sebesar 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, serta tomat dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing 0,02%. Sementara itu, sebaran inflasi bulanan berdasarkan wilayah di mana 24 dari 28 provinsi mengalami inflasi, sedangkan 14 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi sebesar 2% terjadi di Papua Selatan, sementara deflasi terdalam terjadi di Banten sebesar 0,52%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pengamat ekonomi KOR Indonesia Yusuf Rendy menilai deflasi pada bulan Mei sebesar 0,03% dibandingkan dengan bulan April lalu disebabkan turunnya harga kebutuhan bahan pangan, mulai dari daging sapi, beras, dan bawang. Deflasi juga didukung dari turunnya harga jasa transportasi seiring usainya musim mudik 2024. Meski demikian, untuk sisa tahun ini Indonesia masih dibayangi inflasi sepanjang 2024 imbas sejumlah harga pangan masih tinggi, seperti harga cabai yang akan mempengaruhi inflasi secara keseluruhan. Terlebih kontribusi cabai pada inflasi terbilang besar. Yusuf Rendy menilai diperlukan kebijakan yang apik dari pemerintah untuk menjaga inflasi sesuai target pemerintah sebesar 2+-1%. Data tersebut tidak terlepas dari mulai melandainya beberapa harga kebutuhan pangan, terutama dibandingkan dengan kondisi di bulan April. Harga kebutuhan pangan seperti katakanlah bawang merah, kemudian daging sapi, beras medium, dan juga bawang putih itu relatif sudah mulai melandai jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di saat yang bersamaan, kondisi harga untuk sektor transportasi itu juga sudah jauh menurun karena kita tahu dasar pembanding di bulan sebelumnya atau di bulan April itu relatif tinggi karena ada faktor seasonal aktivitas mudik yang dilakukan masyarakat secara umum di bulan tersebut. Jadi penurunan harga kebutuhan pangan dan juga harga untuk kebutuhan tiket di sektor transportasi, saya kira menjadi dua faktor utama yang mendorong penurunan harga dan juga akhirnya bermuara terhadap kondisi deflasi, terutama untuk